Halo, sahabat-sahabat Abdul Gibson semua. Semoga sehat selalu dan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Nah, kali ini saya mau berbagi video lagi ya sahabat-sahabat. Ini cara pemasangan plafon PVC di rumah lama ya. Nah, seperti ini bentuknya ya. Dan ini di ruang sholatan rumah lama itu sholatannya sangat lebar sekali ya sahabat-sahabat. Nah, ini saya memakai bor dari merek Ekosen ya sahabat-sahabat. Nah, bor kordes atau bor tanpa baterai, jadi sangat enak sekali, tidak usah ngolor-ngolor kabel lagi ya. Nah, ini adalah memakai rangka hulu ya sahabat-sahabat, rangka hulu 2x4 dan memakai skrupnya itu drywall ya. Nah, skrup drywall. Nah, untuk bahan-bahan dan alat-alatnya nanti saya share di bawah ini ya. Nah, memakai bor Ekosen sangat enak sekali. Nah, ini saya dibantu teman saya ya, partner kerja saya. Nah, karena ini sangat tinggi sekali ya plafonnya. Makanya sampai judul orangnya. Nah, ini cara menggantung pemasangan rangkanya ya. Nah, untuk jarak rangkanya ini memakai ukuran 50 cm 50 cm ya sahabat-sahabat, tapi tergantung saja, minimal ya 80 cm dan 60 cm. Kalau di video ini saya pakai 50 cm untuk pemasangan rangkanya. Nah, sangat enak sekali ya sahabat-sahabat. Mungkin semoga dari sini sudah paham ya. Dan ini cara menggantungnya. Dan untuk pemasangan rangka plafon itu yang terpenting itu gantungannya ya sahabat-sahabat. Nah, gantungannya jangan lupa disekrup di usuk kayu ya. Nah, seperti itu. Tinggal disekrup, nanti kita setting ya. Dan ini nanti cara setting rangka plafon ya. Maka dari itu kalau untuk rangka plafonnya mungkin sahabat-sahabat sudah bisa ya. Kalau untuk pemula dan ini saya mau berbagi cara settingnya pelan-pelan ya. Nah, ini ada water pass magnet ya sahabat-sahabat. Nah, jadi nggak usah takut jatuh karena ini water pass magnetnya sangat kuat. Nah, untuk per kolomnya itu sebenarnya banyak cara sekali ya. Nah, mungkin ini cara saya yang ketiga kali ya sahabat-sahabat. Tapi ini saya mau mereview alat saja ya. Dan cara pemasangannya seperti itu ya, cara setting plafonnya. Jadi ini bisa dikerjakan sendiri saja ya. Nah, begitu. Nah, yang penting water passnya sudah di tengah pasti akan pas. Nah, diurutkan ya sahabat-sahabat, kalau dari samping utara semua langsung ke selatan ya, dari timur langsung ke barat, begitu ya. Jangan lupa yang mau digantung itu kita per kolom ya. Per kolom itu kita sudah pakai saja situ sahabat-sahabat. Nah, cara settingnya itu sangat enak sekali ya. Hanya begitu saja. Dan ini sudah bisa dilakukan sendirian tanpa harus minta bantuan teman. Jadi ini cara yang sangat mudah dan enak sekali ya. Nah, ini saatnya pemasangan plafon PVC-nya setelah rangkanya sudah benar-benar lurus ya. Nah, begitu saja. Nah, kita potong sesuai ukuran ya sahabat-sahabat. Nah, kalau ini ukurannya 3,5 meter ya, 3,5 setengah meter sahabat-sahabat. Nah, jadinya sangat aman. Dan semoga dari sini sudah paham ya caranya sahabat-sahabat. Nah, untuk alat-alat dan bahan-bahan yang saya pakai itu semuanya sudah saya masukkan keranjang di sebelah bawah ini ya, sebelah kiri bawah, tinggal klik saja nanti sudah diarahkan di shopnya langsung ya sahabat-sahabat. Begitu saja. Untuk kurang lebihnya mungkin bisa follow sosmed saya yang lainnya, yang penting cari saja di TikTok, Facebook, IG ya, atau channel saya yang pertama yaitu Abdul Gibson. Wis pokok ketik saja Abdul Gibson nanti pasti akan
melihat saya ya di semua sosmed ya, atau bisa ketik di Google juga Abdul Gipsum. Begitu saja sahabat-sahabat. Nah, semoga dari sini sudah paham ya sahabat-sahabat. Inilah cara pemasangan plafon PVC model datar dan memakai bur ini ya, memakai bur Hakekor dan Ekosen. Nah, cuma begitu saja. Burnya Hakekor dan merek Ekosen. Nah, ini sangat enak sekali ya sahabat-sahabat, dan juga harganya murah meriah, makanya bisa dipakai kalau sahabat-sahabat mempunyai tim plafon. Jangan lupa beli ini saja ya. Burnya itu harganya murmur, tapi kalau untuk pekerjaan seperti pemasangan plafon seperti ini ya sangat enak. Dan inilah instalasi listriknya, jangan lupa dikasih paralon ya, karena kalau tidak kasih paralon itu rawan ya sahabat-sahabat, karena di rumah lama itu pasti banyak tikus, dan nanti kalau kabelnya mengonceng itu mengelupas bisa strum ya, karena ini memakai hulu baja ringan atau besi ya. Nah, cara instalasi listriknya begini saja sahabat-sahabat. Nah, ini kan ketambahan lampu pojok-pojok ya nanti. Nah, untuk lampu yang saya pakai juga ya sahabat-sahabat, memakai lampu nanti memakai lampu downlight, lampu plafon 3 warna sahabat-sahabat. Hanya begitu saja ya. Dan memakai lampu Philips juga untuk lampu utamanya pastinya. Nah, mungkin cuma begitu saja ya sahabat-sahabat. Nah, dan inilah lampu plafon utamanya memakai lampu Philips. Nah, seperti ini. Ini 12 watt ya sahabat-sahabat, untuk ruangan 3 meter kali 4 meter sudah 12 watt, itu sudah cerah. Dan untuk lampu pojokannya seperti ini memakai 3 warna. Jangan lupa setting lampunya ya sahabat-sahabat, biar tidak silih genje. Kalau di kuning semuanya ya, di warm white. Nah, cara setting lampu plafonnya begitu ya sahabat-sahabat. Jadi sebelum dipasang di plafon harus setting dulu di bawah, biar nanti lampunya tidak silih genje, yang satunya putih yang satunya kuning begitu ya. Maka dari itu harus disetting di bawah dulu, warnanya harus sama, kuning semua, kalau putih semuanya. Begitu saja ya sahabat-sahabat. Nah, mungkin sampai sini sudah paham dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya sahabat-sahabat. Nah, semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat semuanya, dan ambil hikmahnya saja. Kalau yang sudah bisa jangan lupa bantu like saja. Kalau yang belum bisa mungkin bisa bantu share biar ilmunya bermanfaat bagi semuanya ya sahabat-sahabat. Nah, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih, mantap, jos gandos. Yang nanti saya akan share selalu berbagi tentang ilmu finishing dan interior seputar pekerjaan saya yang mantap, jos gandos.